satu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayan Farul Setiawan dan rekan saya Desa Nyaman Pintar Fitriani, Triana Melati, Niko Maulana Asri, Alfisini Kriasi. Di sini kami akan mempresentasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Denpasar tahun periode 2020 sampai 2024. Dan akan dibacakan oleh rekan saya. Sebelumnya, saya akan membacakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Denpasar tahun periode 2020 sampai 2024. Pertama, tahun 2020. Pendapatan daerah 2.215,09 miliar. Belanja daerah 2.430,17 miliar. Tahun 2021, 1.861,33 miliar. Belanja daerah 1.961,33 miliar. Tahun 2020, pendapatan daerah 1.975,63 miliar. Belanja daerah 2.255,95 miliar. Tahun 2023, pendapatan daerah 2.129,59 miliar. Belanja daerah 2.360,00 miliar. Tahun 2024, pendapatan daerah 2.821,85 miliar. Belanja daerah 3.298,46 miliar. Selanjutnya, saya akan membacakan kondisi ekonomi Kota Denpasar, Bali. Yang pertama, sektor pertanian. Pembangunan pertanian dan kelautan di Kota Denpasar diarahkan pada pembangunan agribisnis serta mendukung kebijaksanaan ketahanan pangan. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan darat dan perikanan laut, serta pemanfaatan lahan pantai untuk budidaya perikanan laut. Yang kedua, sektor perairan. Sumber-sumber air yang tersedia di Kota Denpasar berasal dari curah hujan, air permukaan dan air bawah tanah, yaitu persediaan berupa air hujan 265,317 juta per tahun, air aliran permukaan 153,954 juta per tahun, dan air bawah tanah 36,574 juta per tahun. Kondisi ekonomi Kota Denpasar, Bali. Yang ketiga, sektor perdagangan dan koperasi perbaikan. Prasarana yang makin sempurna, baik antara kota, pulau maupun internasional, yang didukung oleh sarana perdagangan, pelabuhan termasuk kargo, dan sarana lainnya yang cukup memadai, sehingga kelancaran pertukaran barang tidak menemui hambatan. Pengembangan, perdagangan, koperasi, dan perbankan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa, sehingga terciptanya keadaan dan pengembangan harga yang layak dan bersaing dalam rangka menunjang usaha peningkatan produksi, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta pemanfaatan stabilitas ekonomi daerah. Yang keempat ada sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kepariwisataan tidak terbatas pada kerajinan tangan, seni tari, dan usaha komplement. Sedangkan di kota, pengaruh itu adalah dalam bentuk pelayanan, yaitu akomodasi, transportasi, dan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah terarah dan terpadu terus ditingkatkan untuk mendukung kepariwisataan. Kondisi ekonomi yang keempat, pendidikan, pemuda, dan olahraga. Pada akhir tahun 2009, jumlah sekolah negeri di Kota Denpasar yaitu SD 218 unit, SMP negeri sebanyak 12 unit, dan SMA atau SMK sebanyak 13 unit. Sedangkan jumlah sekolah swasta untuk tingkat SD sebanyak 34 unit, SMP 45 unit, dan SMA atau SMK 35 unit. Pembangunan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, baik itu berupa gedung sekolah maupun peningkatan proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2009, pemerintah telah merehab gedung SD sebanyak 12 unit, SMP sebanyak 4 unit, SMA sebanyak 2 unit, dan SMK sebanyak 1 unit. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan pada terciptanya kader-kader penerus perjuangan bangsa yang tangguh, terampil, dan mampu bertanggung jawab terhadap setiap tantangan pembangunan bangsa. Pengembangan aktivitas, kreativitas, dan kualitas generasi muda dilakukan seperti dengan pertukaran pemuda antar provinsi atau antar negara, nampak dengan pertukaran negara, nampak tilas jejak pahlawan, dan lain-lain. Jumlah Karang Taruna saat ini 34 buah. Kesimpulannya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, pemerintah dapat memperhatikan sektor unggulan dalam perekonomian, membangun infrastruktur pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata, mempersiapkan pariwisata tetap stabil jika pandemi COVID-19 terulang lagi.
Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.